silakan kamu yang ada kesempatan, silakan kamu yang untung. Semua melihat keuntungan langsung rebut ke depan. Semua ambil kesempatan. Waktu beli dolar, wah cepet-cepet. Waktu menyerahkan emas, pelan-pelan. Di mana ada keuntungan langsung rebut di depan. Maka salah satu ajaran tentang etika orang Kristen yang paling baik saya kira dari Wang Mingtao. Dia mengatakan menemukan keuntungan, berdiri di belakang orang lain. Menemukan bahaya, berdirilah, larilah di depan orang lain. Itu baru etika. Mana orang-orang sekarang yang doktor etika pun teorinya etika. Waktu ada kesulitan lari kok. Orang belajar mengenai iman di dalam Kristus. Doktornya itu tesis tentang iman. Waktu bahaya datang langsung lari kok. Orang mengatakan kita mesti bersandar kepada Tuhan. Waktu miskin langsung dia cari orang kaya dan sandar sama Tuhan. Itu semua omong kosong. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan dan kita nyatakan yang sungguh bukan hanya pemalsuan. Meskipun teori dan itu doktrin tahu. Tidak ada gunanya. Sekarang dia bilang, sifat manusia coba lihat. Semua dilahirkan sudah mau merebut sesuatu. Mau mencari untung untuk sendiri. Kalau ada keuntungan semua merebut. Perebutan, perampokan itu semua terjadi. Peperangan terjadi karena apa? Semua mau untung. Maka apa yang dipilih? Tata krama, kesopanan, mengalah. Itu sudah binasa. Kedua, kita sejak lahir sudah ada yang mempunyai penyakit dan kecacatan. Ada punya kejahatan, mempunyai pikiran kejahatan. Itu sebab timbullah segala macam ketidaksempurnaan, penghinaan, dan kecacatan masyarakat. Maka kejujuran kesetiaan itu sudah binasa. Seng er you oji yan sun si gu can jian seng er zhong xin wang ye. Ketiga, tidak sejak lahir sudah mempunyai nafsu, kuping, dan mata. Sudah tertarik kepada suara-suara yang merdu dan warna-warna seks. Maka timbullah percinahan, percabulan. Dan yang disebut peraturan, tata krama, keadilan, semua sudah binasa. Itu sebab kalau kita memang mau menuruti kemauan dan sifat dasar kita, mau menyenangkan nafsu kita, maka kita akan melihat perampasan, perampokan, perzinahan, percabulan, kekerasan, dan segala kejahatan di sini sana, di seluruh dunia. Jadi ini benar juga ya. Di mana sih manusia itu mempunyai sifat yang baik dari permulaannya? Jadi saya kira Mencius telah melihat ciptaan Allah yang indah. Lalu Xunzi telah melihat faktanya dosa asal itu sudah merambat ke dalam kebudayaan. Saya kira dua-dua benar. Nggak bisa katakan ini benar dan ini salah. Saya waktu umur 21, saya menulis satu makalah membahas Mencius dan Xunzi. Ya, di bawah seorang guru yang mengajar filsafat Tionghoa. Dan saya suruh tulis makalah. Bagaimana engkau melihat pertentangan antara Xunzi dan Mengzi. Saya menulis dari sudutan orang Kristen. Saya mengetahui Mencius benar karena dia melihat aslinya manusia dicipta oleh Tuhan Allah dengan ketulusan dan dengan kebajikan. Dan ini tertulis di dalam Amsal Sulaiman. Sifat anak itu bisa dia dari ketulusan, kebaikan. Ini semua menyatakan sifat aslinya. Tetapi Xunzi juga benar. Dia melihat setelah manusia berada di dosa. Menurut orang Kristen ada fall, itu mempengaruhi akan kebudayaan. Oh, guru saya itu bukan Kristen. Dia baca, dia tulis. Sengaja pakai kesempatan ini mengabarkan
doktrin Kristen. Jengkel dia. Tapi beberapa tahun lagi jadi Kristen. Saya telah memakai kesempatan bikin makalah berapa kali. Bikin guru saya jengkel sekali. Umur 17 satu kali. Dia memberikan judul, kebenaran pasti menang. Itu sekolah komunis. Saya bilang, kebenaran pasti menang. Maka yang dianggap kebenaran setiap orang lain. Sebagai orang Kristen, saya tahu Yesus kebenaran. Maka Yesus pasti menang. Meskipun ini kali dapat angka 0, tetap dia akan menang. Umur 17 itu, akhirnya dia marah setengah mati karena dia orang komunis ateis. Ya, terus dia, saya biasanya makalah dapat 85, 88, satu kelas paling tinggi. Dikasih 62. Belakang kurang sopan. Ya. Tidak sesuai dengan tema. Mengambil kesempatan cerita Kristen. Saya bilang 2 jam tulis 9 halaman. Saya jongkel itu apa, evolusi ateisme, itu komunisme. Wah, itu memang perdebatan di dalam hati saya sudah berapa tahun. Akhirnya waktu saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya menjadi orang apologis. Di dalam hati keras sekali. Wah, dia marah sekali. Dia suruh orang cari, dia ini catat dari buku lain, copy atau tulis sendiri. Ini 9 halaman ini betul-betul dikerjakan 9 di dalam 2 jam, atau dia bawa pulang besok baru kasih. Itu kepala sekolah, kepala kelas duduk di pinggir saya. Stephen ini betul-betul tulis, saya lihat kok dia ngotot terus tulis, coba lihat tulisannya. Saya tahu, saya jujur, dia tidak bawa pulang, dia tidak ada buku copy. Panggil dia ke kantor saya ke kantor. Menurut you, ya, manusia tidak bisa minum susu monyet. Nggak ada yang dibesarkan oleh susu monyet, ada nggak? Siapa? Kalau ada, saya lihat mukamu pasti mirip monyet sedikit. Manusia tidak bisa dibesarkan dengan susu monyet, tetapi bisa dibesarkan dengan susu sapi. Kalau begini, menurut teorimu, you tidak setuju manusia dari monyet, manusia dari sapi ya? Wah, ditanya begitu, saya deg-degan. Waktu itu masuk umur 17 kok. Bukan seperti sekarang. Terus saya berdoa, Tuhan, di dalam Matius engkau mengatakan, jangan takut dipanggil kepada gubernur, dipanggil kepada pejabat. Karena waktu itu Roh Kudus akan memberikan petunjuk. Saya harus jawab bagaimana. Bagaimana? Jawab. Saya bilang, menurut doktrin evolusi, manusia familinya dekat sekali sama monyet, jauh sekali sama sapi. Yang jauh bisa minum susunya, yang dekat malah tidak bisa. Jadi persoalan bukan Kristen, itu problema untuk evolusi. Jadi, yuk bagaimana jawab? Dia ngabuk luar biasa. Pikir, diusir saya. Sampai sekarang belum jawab dia. Kan lebih kuat saya kan? Kalau menurut teori evolusi kan manusia sama monyet kan family dekat. Sapi kan jauh. Yang jauh malah boleh, yang dekat tidak boleh. Benar, ini nenek moyang kurang ajar kan? Cucunya mau minum susunya tidak boleh. Kalau bayi minum susunya monyet bisa sakit, bisa mati. Itu tidak sehat. Maka sampai sekarang cuma susu. Karena itu tidak cocok sama manusia. Oh, saya punya argumen kuat sekali. Waktu itu saya mau menginjili orang. Tapi bukan menginjili dengan secara gampang terima Yesus selamat. Tidak. Menginjili dengan apologetik. Konfrontasi. Komunisme. Itu dialektisme. Itu umur 17. Maka guru saya pun bohat sama saya. Begitu. Nah ini sekarang. Jadi waktu saya bicara itu marah lagi guru. Dan di akhirnya dua-dua ini akhirnya jadi Kristen. Biarpun dia kasih angka 62, mulai hari itu tidak pernah angka baik lagi. 62, 61, 64, 60. Dia tidak berani kasih saya 0, karena lumayan kok. Cuma pendirian berbeda. Ya. Tapi angka-angka kekurangan yang tidak dikasih saya semua ditumpuk di situ. Besok saya sampai surga minta angka sama Tuhan. Yang dulu kurang itu, karena kurang adil dia. Oke, teruskan. Ya. Oh iya. Nah, Konghucu mengatakan setiap orang bisa jadi Yaosen. Setiap orang bisa jadi Yaosen. Tahu ingat Yaosen? 2 raja yang terbaik itu. Jadi ada potensi menjadi baik. Tapi kalau jahat adalah apa? Dia tidak ngomong. Karena Xiaoren ya orang kecil. Tapi mengapa jadi Xiaoren? Mencius yang menjawab. Karena dia membuang diri. Menghina diri. Dia tidak menghargai potensi ada pada diri. Tapi Xunzi mengatakan bukan. Memang dirinya jahat. Karena tidak mau dipupuk, tidak mau dididik, tidak mau belajar. Begitu.
Ya. Karena mereka semua percaya perlu belajar, perlu pendidikan. Tapi kenapa manusia perlu dididik? Mencius mengatakan karena orang itu sudah baik dan dididik bisa memperkembangkan baik sampai maksimal. Lalu Shinju mengatakan kalau baik ya tidak usah dididik. Justru karena jahat baru perlu dididik. Itu motivasi sama hasilnya baru ada artinya. Dari perdebatan di situ. Ya, teruskan. Silakan. Kenapa? Xunzi. Dia mengatakan apa? Sun Tzu lain loh. Sun Tzu lebih dulu dari Kong Tzu. Sun Tzu itu namanya Sun Wu. Itu engkongnya Sun Bin. Oh, ini ada ceritanya yang panjang. Betul. Sun Wu. Sun Tzu itu adalah ahli filsafat peperangan. Sebenarnya Lao Tzu ya, Lao Tzu punya Tao Te Ching itu adalah semacam aplikasi daripada filsafatnya Sun Tzu. Sun Tzu asli namanya Sun Wu. Ya. Itu waktu dia tua, dia tidak mau perang lagi. Dia mengatakan saya lebih baik mengajar cara peperangan dan filsafatnya, tapi bukan perang. Perang itu jahat, tapi caranya itu ada benarnya diri. Itu kebenaran yang perlu. Diperkembangkan menjadi Tao Te Ching daripada Lao Tzu. Itu wah, banyak cerita kuno yang indah sekali ya. Cuma saya kemarin betul berasa sudah 30 tahun menggeletakkan Chinese history. Kurang belajar. Dan ada satu anak yang mau masuk sekolah di sini, kan kemarin ada di sini. Umur 21. Dia sudah belajar Paul Tillich, sudah belajar itu Neo-Kantianisme, sudah belajar Confucius Mencius, pergi ke Beijing belajar filsafat Tiongkok 2 tahun. Ini nanti bulan Februari mungkin masuk sini atau September. Padahal dia sudah mau masuk Calvin, uang dolar naik, tidak bisa naik. Tapi orang pintar saya lagi pikir tadi, saya diskusi sama nyonya saya, kita apakah cari kemungkinan untuk dia bisa dibantu sedikit, untuk ke Calvin aja, bukan di sini. Tapi bagaimana ya? Ya pokoknya saya kalau melihat orang betul-betul hebat, ya saya mau membantu kalau memang dia hebat. Tapi orang rasa diri hebat yang tak tahu saya. Begitu. Ya. Saya betul-betul menginginkan melihat orang yang betul-betul hebat itu terus keluar di dalam penjangkauan kita. Oke, teruskan. Maka perlu sesuatu perubahan melalui pendidikan dari guru yang agung dengan kebenaran yang besar. Lalu ditambah dengan tata krama dan sifat mau mengalah di dalam kesopanan. Sehingga cocok dengan segala kebenaran untuk mendidik manusia. Akibatnya adalah bisa memerintah dengan baik. Nah, menurut kalimat-kalimat ini maka kita menyimpulkan Mencius setuju bahwa manusia pada dasarnya adalah sifatnya jahat. Dan kebajikan itu semua adalah imitasi atau pura-pura saja. Sekarang bagaimana mendidik dan bagaimana merubah sifat manusia? Kalau orang Kristen mengatakan, bertobatlah kamu, diperanakan pula oleh Roh Kudus, dapat hidup yang baru. Kristus ada di dalam dirimu dengan kuasa Roh Kudus, engkau akan diberikan kekuatan untuk berbuah Roh Kudus. Begitu kan? Jadi Kristen adalah hetero, yaitu semacam keselamatan dari luar. Ini adalah autonomous. Jadi keselamatan dari diri dalam. Jadi kekristenan berbeda dengan semua agama adalah semua agama dan semua filsafat menganggap manusia dari diri sendiri mempunyai kemampuan untuk menjadi baik. Kekristenan no way, only from outside, from God, from Holy Spirit baru bisa. Tapi kalimat-kalimat yang terindah di dalam Alkitab selalu begitu tidak dimengerti oleh pengkhotbah yang dangkal. Akhirnya penjelasannya selalu berlawanan dengan Alkitab. Itu yang saya berjuang sampai sekarang. Jadi berkali-kali di dalam seminar dengan Roh Kudus,
Orang yang paling banyak membicarakan doktrin Roh Kudus, ada orang paling tidak mengerti Roh Kudus. Ingat gak? Saya berteriak-teriak itu kalimatnya seperti ini. Akibatnya adalah I'm born again Christian. Lihat hidupnya jauh lebih kurang dari orang-orang yang setuju sama Mencius sama Shunzi. Orang yang dididik baik di dalam filsafat-filsafat duniawi, hidupnya jauh lebih bertanggung jawab dari orang namanya orang Kristen. Sudah dipenuhi Roh Kudus tapi kelihatan disuruh ketawa-ketawa orang gila. Betul begini kan? Makanya mengetahui sedikit itu mengakibatkan bahaya besar. Small knowledge is great danger. Semua. Small knowledge is great danger. You don't understand Bible and you try to explain the Bible wrongly. Akhirnya misleading. Bikin rusak seluruh zaman. Dan semua yang tidak mengerti Roh Kudus, semua mengatakan saya ada Roh Kudus. Bagaimana buktinya? Karena saya sudah bisa ketawa 2 jam. Saya sudah ketemuan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Banyak orang yang katanya dipenuhi Roh Kudus paling tidak bisa damai sama tetangga. Nah, uangnya tidak beres, seksnya tidak beres. Tapi namanya sudah penuh Roh Kudus. Itu penipuan diri. Sekarang bagaimana merubah? Bagaimana bisa menjadikan orang itu menjadi baik? Kalau sifatnya memang dasarnya jahat. Nah sekarang kita selain sifat manusia jahat dasarnya, sekarang masuk ke bagaimana merubah dan bagaimana mempunyai moral yang tinggi. Sifat dasar pembawaan memang jahat. Tetapi kalau mau berusaha, mau belajar, bisa berubah menjadi baik. Ini kepercayaan. A gentleman nurtures his own heart. Seorang gentleman kalau dia memelihara hatinya, maka Moksan Ichen tidak lebih baik daripada jujur dan ikhlas. Jadi ini hal pertama mau berubah, mau dididik. Pertama hatinya lurus dulu. Junzi Yangxin San Moksan Ichen. Junzi Yangxin, a gentleman nurture his own heart. The most important thing, nothing is better than to be sincere. Nah, jadi ini cennya, ini di dalam permulaan daripada Kongfucu punya etika itu. Pertama, censin, locate your heart rightly. Cengyi. Lalu bermakna dan sungguh-sungguh ikhlas. Baru engkau bisa siusen memelihara you punya dirimu untuk bermoral. Jadi, censin cengyi, siusin yangsin, baru cija ziguo ping tianxia. Kalau hatimu tidak lurus, kalau motivasimu tidak ikhlas, sudah tidak usah bicara tentang saya meditasi, saya kontemplasi, saya menjadi orang bermoral. Omong kosong, semua itu palsu. Seorang yang mau ke Amerika, saya bilang, kau belajar di Amerika berapa? Dia bilang, ya saya mau belajar. Kenapa pilih sekolah itu? Sekolah itu lebih gampang dapat kredit. Sesuatu lebih gampang dapat gelar. Kalau begini, tidak usah pergi. Kenapa Pak Tonggo melawan saya pergi? Saya lihat, biasa tidak suka baca kok. Ada kesempatan juga tidak suka belajar kok. Engkau kalau di Indonesia tidak suka belajar, lalu ke Amerika mau belajar, omong kosong. Kesempatan dibuang-buang. Bagi saya, lebih baik tidak pergi. Jangan buang uang Tuhan. Lebih baik kasih orang lain pergi. Dia bilang paling sedikit saya pulang sudah Inggris lumayan. Kalau begini belajar Inggris di sini dong. Sedikit saya sudah bisa bahasa Inggris. Sedikit sudah lebih pintar daripada tidak pergi. Ini dia tidak tahu kalau dia sudah hancur di dalam motivasi yang paling bernama. Censin ceninya tidak ada. Origin, the most important motivation sudah rusak. Lalu dibangun di atas semua rusak. Tidak ada gunanya. Saya betul-betul benci ya banyak orang kaya mempunyai uang anaknya dikirim. Tapi orang miskin yang betul-betul pintar itu tidak ada kesempatan keluar. Dan kirim ke situ terus sembarangan ambil sekolah yang tidak tahu dia mesti mempersiapkan diri, melengkapi diri di bawah guru yang bagaimana untuk memperkembangkan apa yang Tuhan kasih sama dia. Saya tahu kalau Cawa waktu pergi itu dia pilih sekolah luar biasa lamanya, akhirnya baru menemukan yang cocok untuk dia itu. Saya setuju sekali. Saya punya dekan akademis, ini sudah selesai dia punya tesis doktorat Chicago di bawah David Tracy, baru kirim surat sama saya. Dia mengatakan, Tuhan, saya mau hanya Chicago University. Saya hanya mau di David Tracy. Tidak mau pilih lagi sekolah lain. Kalau you kasih saya pergi, ini sekolah. Kalau lain, saya tidak pergi. Tidak usah pergi, tidak apa-apa. Dia tunggu berapa tahun, akhirnya diterima, baru dia pergi.
Dan dia pergi, tidak mau dibantu orang. Susah sekali kerja, setengah mati. Orang bilang, bolehkah saya bantu engkau? Dia tahu orang itu mau. Kalau selesai mengajar di sini ya, kalau selesai melayani di gereja saya, dia bilang, kenapa saya harus you bantu? Saya bisa sendiri. Ditolak semua. Dan dia punya censin ceninya itu betul-betul saya kagum. Nah ini menurut Xunzi, ini titik tolak yang belajar. When you learn something, better you purify your motivation first. Strengthen your heart and your will to study. Itu sincerity menjadi pangkalan pertama untuk studi. Ini pertama. Yuk dengar saya punya enggak? Yang saya tadi ngomong sudah dengar enggak? Atau terus pikir mau tanya apa sih? Oke. Kemungkinan begitu. Ya, ini selalu menjadi satu kesulitan dalam kebudayaan. Permulaan kalau ada baik itu kemungkinan dari mana? Ya dong. Nah sama seperti dalam reform teologi, Tuhan yang memberi anugerah. Tapi Tuhan memberi anugerah kepada mereka yang minta. Kok bisa minta? Minta pun anugerah kan? Jadi titik permulaan selalu menjadi satu kesulitan dalam menjelaskannya. Nah misalnya seorang yang tahu dia jahat, tapi mau berbuat baik. Mau berbuat baik kan di dalam kejahatan masih timbul satu kemauan yang baik loh. Nah itu tidak ada jawaban. Di dalam general revelation lebih tidak ada jawaban. Tapi dia telah menganjurkan manusia. Dan kalau Mencius bisa melawan dia lagi pakai inilah dari permulaan baik kan. Kalau tidak ada kenapa bisa membenarkan hatimu? Begitu. Jadi ini dua tidak ada jawabannya. Akhirnya terus menjajah di dalam kebudayaan Tiongkok. 2000 lebih tahun ini tidak bisa jatuhkan itu tidak bisa jatuhkan ini. Jadi sama-sama ortodoks itu inheritance of Confucianism. Teruskan. Mencapai kejujuran yang paling memuncak, maka tidak ada hal yang lain lebih penting dari ini. Bisa mencapai kejujuran, keikhlasan yang paling memuncak. Dan tidak melayani lain juga. Dengan demikian, memelihara kebajikan itu dan menjalankan kebenaran itu. Memelihara kebajikan dengan ikhlas, maka menjadilah bentuknya. Setelah menjadi bentuk, maka juga mencapai sesuatu semangat yang tertinggi. Ini di istilah aslinya itu Allah. Tapi saya tidak anggap ini satu istilah yang langsung diterjemahkan kepada Allah. Semangat yang tertinggi. Semangat yang tinggi itu mulai membuat perubahan di dalam watak seseorang. Nah ini semua satu fase ya. Fase kedua. Dengan ikhlas menjalankan kebenaran. Tadi dengan ikhlas memelihara kebajikan ya. Sekarang dengan ikhlas menjalankan kebenaran. Enggak. Memelihara kebajikan. Itu di dalam ya. Lalu di luar menjalankan kebenaran. Menjalankan keadilan. Akhirnya terbentuklah satu logika atau sesuatu pengertian kebenaran. Sesudah itu, pengertian kebenaran ini makin lama makin jernih, makin mengerti. Setelah jernih, maka mulai berkuasa merubah. Bagi Xunzi, Dikayon Sune itu harus mulai dulu. Baru itu kejujuran itu mengikuti. Dikayon Sune atau kebenaran keadilan itu harus mendahului kejujuran dan kepercayaan. Zaman dulu, dua raja yang baik berdasarkan Dikayon Sune, berdasarkan kebenaran keadilan, lalu mengerjakan segala hal yang jujur dan bisa dipercaya. Mereka mendasarkan keadilan kebenaran itu. Lalu mereka mengerjakan kejujuran dan kepercayaan.
Akibatnya adalah seluruh dunia itu diperintah dengan teratur. Tianxia zi. Sedangkan itu dua raja namanya Yu Tang, Xia Yu Sang Tang, Ben Yi Yi, Wu Xin这天下治. Sekarang dua raja yang jelek itu adalah Jie sama Zhou. Xia Jie dan Zhou Wang. Ini memang terkenal ya. Jie Zhou itu raja yang jahat. Kalau engkau mengatakan pemimpin itu jahat, Xing Ru Jie Zhou. Kalau Hao Xiang Yu Tang, itu baik. Jadi raja yang jelek itu Jie Zhou. Tapi jangan mulai besok terus panggil sekamarmu Jie Zhou gitu ya. Qi Peixin, karena mereka menolak menjalankan keadilan kebenaran, dan mereka membuang kredibilitas, kejujuran dan kepercayaan, maka akibatnya seluruh alam semesta kacau. Jie Zhou Qi Peixin tianxia luan. Maka seorang yang ingin menjadi agung, dia harus meneliti semua kebenaran, keadilan, dan tata kerama. Lalu melaksanakannya dengan segala kejujuran dan kredibilitas. A gentleman should be aware of righteousness and ritual and practice it with sincerity and honesty. Then you can achieve courage. Engkau bisa menjadi orang berani. Jadi orang berani dalamnya itu sudah ada keadilan, kebenaran. Orang yang dalamnya benar dan lurus, jujur, itu ngomongnya berani. Orang yang lici-lici, orang yang tidak jujur, orang yang sincerity, tidak ada, yang kacau balau, dalamnya penuh dengan penipuan, sendirinya tidak berani ngomong. Jadi keberanian itu ada dari mana? Dia sedang menemukan karakter yang bikin engkau itu gagah perkasa, engkau berani berbicara, berani bekerja sesuatu, berani menghadapi kesulitan. Karena apa? Di dalamnya ada kebenaran dan ada kejujuran. Kebenaran, keadilan, kejujuran, kepercayaan membuat engkau berani menghadap kesulitan. Tapi keberanian itu ada 4 macam. Keberanian seperti anjing-anjing yang berkelahi. Itu yang paling rendah. Keberanian seperti pedagang yang menipu. Ketiga, keberanian orang kecil. Dan keempat, keberanian gentleman lain. Di dalam sejarah Tionghoa ada satu kalimat melukiskan keberanian yang besar itu apa? Mau dengar istilahnya? Da yong zhe, cui ran lin zi er bu jing, wu gu jia zi er bu nu. Orang yang berani betul. Kalau engkau mendadak mengkacaukan dia, dia tenang. Engkau memberikan kemarahan kepada dia, engkau memberikan kegoncang besar, dia tidak marah. Jadi orang yang gampang marah itu orang pengecut, tidak berani. Orang yang mempunyai kestabilan jiwa yang besar sekali, engkau sekarang mengganggu dia, mengacau dia, menggoncang dia, merugikan dia, atau menyentuh dia, menyakiti dia dan sebagainya, dia tidak marah. Karena apa? Dia mempunyai kestabilan yang sudah dilatih sampai keberanian itu tidak diganggu. Bukan keberanian mengganggu orang lain. Keberanian yang tidak akan menjadi takut karena diganggu. Sekarang saya ambil contoh ya. Waktu saya pukul ini, dengan kekuatan 50 kilo, umpama, ini pecah. Enggak, berarti meja ini mempunyai kekuatan lebih 50 kilo. Betul enggak? Menurut apa itu? Menurut hukum Newton ya. Jadi ini action is equal to reaction kan. Jadi waktu saya mendapat 100 kilo, dia masih tidak apa-apa. Berarti dia mempunyai kekuatan lebih 100 kilo, betul kan? Tapi bedanya apa? Tangan saya jadi mulai sakit. Begitu kan? Nah sekarang saya lihat, keberanian saya ada keberanian aktif. Tapi dia mempunyai kekuatan pasif. Kekristenan mempunyai keberanian apa? Keberanian untuk menghadapi penganiayaan. Keberanian untuk mengalami pembunuhan, pengumpatan,
Itu kita jadi keberanian agama lain ya keberanian membakar gereja. Keberanian kita adalah keberanian sesudah bakar bangun lagi. Ya, itu namanya keberanian besar. Jadi Xunzi membagi keberanian sebagai 4 macam. Anjing yang berkelahi itu berani sekali. Tapi itu anjing. Yang berani hanya merebut sesuatu tulang ayam. Tidak tahu malu. Keberanian untuk menipu orang lain. Wah pinter ya. Pedagang-pedagang menipu emas 14 karat bilang 22. Itu berani juga. Ya, kalau ditangkap polisi dia kasih uang lagi sedikit sama polisi. Polisi jadi kawan dia baik. Berani kan? Lalu kepala polisi marah. Dia kasih lagi yang 24 karat. Kapal polisi juga jadi kawan dia. Lebih berani lagi. Itu keberanian yang remeh. Ketiga macam keberanian orang kecil. Keberanian orang kecil adalah the small man, little man. Itu xiao ren yu li, jun zi yu yi. Masih ingat semua itu? Jadi waktu dia pakai istilah xiao ren, dia mengikuti Konghucu. Karena ini penerusnya Konghucu kan. Xun zi. Semua gentleman, small man, gentleman comparison itu dihafal loh. Itu engkau seumur hidup ketemu orang-orang xiao ren, orang jun zi. Atau engkau sendiri xiao ren atau jun zi. Salah satu. Kadang-kadang pagi xiao ren, malamnya jun zi. Tengah malam mimpi jadi Zhongren lagi. Itu mungkin aja. Jadi seorang gentleman keberaniannya tulis. Seorang gentleman keberanian itu ada tahan dirinya. Jadi kalau keberanian tidak ada temperance itu menjadi kebuasan kan. Menjadi sesuatu keliaran, kebuasan. Jadi keberanian seorang gentleman ada tahan dirinya. Ada batasnya. Dia tahu kapan harus berani. Dan kapan dengan cara apa melakukan keberanian bagaimana. Tulis. 何时行用 何时使用它的用 Kapan waktunya, caranya, harus atau tidaknya memakai keberaniannya. Nah ini di dalam Alkitab ada nggak? Ajaran Xunzi dalam Alkitab ada? Ada. Mana itu? Paulus mengatakan, hei Timotius, roh yang diberikan kepadamu bukan roh penakut, tetapi roh apa? Perkasa. Ya, perkasa, lalu kasih, lalu menguasai diri. Nah ini, jadi perkasa diikat oleh cinta kasih. Jadi keberanianmu itu tidak mungkin membenci orang lain. Kebencian terus diletuskan dengan keberanian itu sudah bukan keberanian dari Tuhan. Nah ini mirip dengan kalimat Paulus. Keberanian yang tahu kapan, caranya, harus atau tidak. Karena yang mengikat dirimu itu adalah sesuatu pengertian mandat surga. Sehingga tahu kapan harus berani. Cara apa beraninya? Kepada siapa? Boleh nggak pakai beranian itu? Ada tahannya. Ini keberanian. Dengan demikian, pada saat yang ditetapkan, mengetahui mandat surgawi harus dijalankan. You know when is the right time to work out the mandate of heaven with a great courage. Jadi keberanian untuk menjalankan segala sesuatu itu adalah untuk melaksanakan mandat surgawi. Oke, sekarang terakhir mengenai pendidikan. Xunzi. Pendidikan berhasil harus ada 3 syarat yang penting. Selain guru yang baik, kebenaran yang diajarkan itu udah saya ngomong ya. Dia sekarang membicara yang praktis. Pertama, mempunyai lingkungan yang baik, a good environment. Dia memberikan dua nasihat yang bagus sekali. Cipi zesian. Kalau tinggal di mana, harus pilih kampung yang cocok. Tetangganya siapa? Ya, kalau you besok pindah rumah ya, jangan pilih rumah toh. Lihat pinggirmu siapa? Arab atau India, Jerman atau Amerika, Madura atau Batak, Manado atau Jawa gitu ya. Jadi lihatlah. Waktu saya beli rumah itu, di belakang rumah yang memiliki rumah itu mengatakan, kalau you yang beli, saya setuju. Saya tidak mau jual sama orang lain. Saya mau jual sama kamu. Saya tanya kenapa? Karena saya lihat you kok bagus. Ya. Keluar kali kalau jadi tetangga saya juga rasa baik. Dalam hati saya
Saya belum tahu loh, lu jadi tetangga gua baik lah. Itu kan mutual kan, nasabiyah. Tapi betul-betul dia baik. Dan lebih baik dari saya. Karena kalau saya buka musik kadang-kadang lupa jamnya. Suara terlalu keras. Tapi dia tidak pernah mengganggu saya. Itu papanya Sony. Insinyur Sony. Oh baik sekali. Jadi environment itu menjadi syarat pertama. Jadi manusia mulainya jahat. Sifatnya jahat. Maka perlu environment yang baik. Jadi ini semua kaitan sama filsafatnya. Environment yang baik. Dia bilang, kalau engkau mau tinggal di mana-mana, pilih kampung itu apa. Tetanggamu siapa. Jadi besok kalau pindah rumah ya, ingat ya. Jangan cuma karena rumah yang murah toh. Pinggirnya apa itu? Kampung atau kuburan atau orang potong babi. Kedua, Yupi Jiaosi. Kalau engkau pergi taman siap, pergi jalan-jalan, harus pergi ketemu orang yang pintar. Wah bagus ini. Saya tidak tahu kalau ibu pergi ke satu tempat untuk apa. Motivasi pertama, aduh terlalu panas kok di sini ya sudah ke Cisarua. Jadi engkau pergi piknik, pergi Pantamasya itu pertama melarikan diri dari kesibukannya, goblok. Hari biasa di Jakarta macet, ayo mari kita pergi hari libur ke Cisarua. Hari libur macetnya dibawa ke Cisarua. Jadi saya terbalik. Hari libur tanggal 1 tahun baru Natal, saya sengaja di Jakarta. Lalu bawa keluarga dari mobil, wih kayak raja. Karena waktu itu wah tidak ada macet, betul nggak? Enak luar biasa. Wah di Jakarta maju lancar di mana-mana enak. Lalu waktu engkau semua sibuk, kalau perlu saya ke Cisarua, tidak macet lagi, kan gitu. Nah kalau engkau pergi Turki cari apa? Ke Jerman cari apa? Ke Paris cari apa? Cari Yupi Jiaosi. Kalau mungkin pergi cari orang-orang penting. Tapi saya orang yang umur 3 sudah jadi seorang tidak ada apa-apa. Jadi dari kecil saya minder, tidak berani pergi cari orang besar. Sampai hari ini belum pernah pergi cari Billy Graham. Saya pernah jabat tangan cuma 1 kali sama orang besar Clinton. Tapi saya tidak pernah pergi cari orang besar-besar. Karena apa? Orang minder. Nah, ini kalau dulu kurang cepat belajar ini sih. Tapi saudara lihat ya, Handel begitu sampai di Italia, cari Scarlatti. Scarlatti tidak ada, dia masuk, minta pembantunya buka pintu. Dia orang ngerti Sins. Heran. Ya. Sampai di rumah itu pembantu bilang tunggu sebentar, dia belum pulang. Tidak apa-apa, buka pianonya main. Main sampai separuh itu Scarlatti pulang. Dengan cerita ini ya. Wah, dia kaget. Kenapa orang bisa main piano saya begitu baik? Itu kalau bukan setan pasti sakson. Karena hanya setan yang mempunyai teknik begitu tinggi. Atau sakson. Sakson yaitu julukan untuk Handel. Siapa yang main itu? Begitu masuk. Wah, itu main. Memang sakson. Lalu di sini dia ke Italia justru mau cari komponi yang terbesar. Scarlatti dicari. Ya, Tartini dicari. Orang-orang paling penting dia cari. Di dalam 2 bulan dia pulang dari Italia. Semua teknik Italia yang paling tinggi sudah di tangan dia. Jadi seorang tulis satu makalah. Dia mengatakan, in time of Handel, he went to Italy. Finally, he composed the best Italian music better than any composer in Italy of his time. He went to French to see Roumain. And he composed the best French music even better than Roumain's. He wrote best German music, kurung, except better than anyone, kurung, except Bach. Jadi tentu dia menangkan Bach. He went to England, he met Purcell, menemukan orang paling pintar, and he composed the best English music better than any English composer of his contemporary. Jadi ini betul-betul Handel mengerti kalimat ini. Kalau pergi cari orang, bukan pergi untuk cari shopping. Saya enggak sampai ini ya, saya tarafnya masih rendah. Saya pergi cari museum. Jadi kalau saya ke satu negara cari museum dulu siangnya, malamnya cari concert hall. Besok kalau waktu baru cari palace. Apa itu? Istana. Ini 3 hal, lalu cari gereja yang besar. Ini 4 hal ini tidak boleh lupa. Karena apa? Di dalam kristalisasi kebijaksanaan manusia pertama itu museum. Kedua itu musik.
Dan ketiga itu baru itu bangunan agung daripada istana-istana. Dan keempat, gereja banyak yang kita sudah tahu kan. Jadi itu saya taruh di 4. Begitu. Bukan berarti Tuhan kita paling belakang. Bukan begitu. Jadi kapal terbang, kita sudah berdoa kok. Nah ini karena mau apa? Mau menghisap pengertian. Jadi, 居避这项有比较事，以防邪僻而尽忠正, untuk menghindarkan diri daripada segala hal yang salah dan jelek, dan makin dekat dengan yang tengah dan yang lurus. Tulis. Jadi, engkau kalau mempunyai lingkungan pendidikan yang baik, engkau kalau pergi kemana-mana saja, pilihlah tempat yang bagus, yang benar. Carilah orang yang betul-betul itu gentleman. Sehingga engkau menghindarkan diri daripada jiwamu dicemarkan oleh hal penyelewengan, dan engkau boleh makin dekat dengan yang lurus dan yang tengah. Yang tengah dan lurus ini dua istilah muncul di dalam Xunzi. Akhirnya dipilih oleh Chiang Kai-shek jadi namanya Zhongzhen. Ya, Jiang Zhongzhen. Chiang Kai-shek mengganti namanya menjadi ganti nama dari istilah ini. Jin Zhongzhen. Zhong berarti persis di tengah, tidak kanan tidak kiri, tidak menyeleweng. Zhen lurus, tegak, tidak bengkok, dan tidak sedikit kompromi. Jadi Jiang Zhongzhen. Sekarang itu Chiang Kai-shek Memorial di Taiwan. Siapa yang pernah pergi? Siapa yang sudah pernah pergi Chiang Kai-shek Memorial? Itu pintunya tak tulis 4 huruf kan? Da Zhong Zhi Zhen. Tengah yang paling besar dan lurus yang paling puncak. Da Zhong Zhi Zhen. Jadi lurus ini berdiri terus jalan kira-kira 100 meter, itu bendera. Yang bendera tingginya kira-kira 10 susun rumah. Terus lagi pintu besar daripada, dan di situ Chiang Kai-shek duduk di situ. Bronx stage. Da Zhong Zhi Zhen. Itu kira-kira 60 hektar besarnya. Tapi kalau besok Taiwan sudah betul-betul satu hari itu sudah boleh melawan akan dia sampai independen, pasti itu diturunkan. Mereka benci sekali sama Chiang Kai-shek. Oke. Dia bilang, di mana kesulitan dan penyakit ada, pasti ada mulanya. Di mana kemuliaan dan malu, kemuliaan atau malu, pasti ada sesuatu yang mengindikasikan moralnya. Daging kalau sudah rusak, keluar ulat. Ikan kalau sudah busuk, keluar kutu. Orang kalau sudah malas, melupakan diri. Akibatnya adalah pengaruh jelek mulai keluar. Seperti ikan busuk itu kutunya keluar. Sudah tidak bisa diobati. Jadi create good environment for study. Beberapa orang lain saya anjurkan kalau sekolah college itu pergi ke Calvin saja. Jangan di Universitas California, Boston atau New York. Kenapa? Kalau Calvin itu kotanya di Michigan itu kecil. Mungkin sekarang cuma 200.000. Dan kalau 1 tahun ini 5 bulan salju, mau kemana main pun tidak bisa. Jadi tempatnya ya tempat sekolah. Good environment for study. Nowhere to go. Ya, shopping centernya berapa? Ya cukup bagus, besar. Kotanya kecil, shopping centernya lebih bagus dari Citraland. Lebih bagus daripada apa itu? Dari Anggrek. Lalu perpustakaan yang besar. Sekolahnya itu, Calvin College itu kecil. Tetapi 78 jurusan. Sama UI banyak mana? Tapi dia tetap nama college. Orang luar negeri itu ya sudah besar namanya college. Orang Indonesia cuma 3 susun namanya universitas. Heran. Untuk college ke situ. Lalu di situ engkau bisa mendapatkan satu pemupukan suasana dan ajaran Kristen yang cukup baik. Itu kota kecil tapi Earthman di situ, apalagi Baker di situ, apalagi Sondervan di situ. Banyak toko bukunya besarnya. Wah, Gramedia sini jadi apa? Bukan Gramedia, small media. Itu kodenya toko bukunya. Wah, saya cari buku di situ sampai berapa jam. Noble and Palms ya. Atau apa, besar sekali.
Ini kota belajar yang baik. Boston memang cukup baik. Tapi Boston itu 1 tahun sekarang kira-kira mulai tahun ini naik 40%. Amerika. Yang dulu kalau sekolah universitas biasa ya, BA ya, di Boston 40.000 sampai 50.000 dolar. Ya di Malang ada satu orang miskin sekali, itu kerja setengah mati, lalu dari kampung pindah ke kota pindah ke jalan satu yang besar, sewa satu gedung, terus mulai jual itu film, bikin foto, sampai akhirnya wah bisa dapat satu toko yang cukup bagus, tapi dapat satu anak yang rusak luar biasa. Bagaimana mau saya mau di sekolah di Los Angeles, saya mau pakai uang satu tahun berapa 10.000. Papanya ketakutan anak marah, besok tua kurang ajar sama dia. Iya sudah yang nenek dikasih. Akhirnya tokonya dijual. Selesai 3 tahun anaknya pulang, ndak belajar, ndak naik kelas. Sak penari berkelahi di situ, pulang ndak karu-karuan. Sudah semua hancur-hancuran. Sekarang pulang lagi, tinggal kampung lagi. Kampung yang dulu itu. Jadi itu namanya tamasya keliling. Satu benar kembali musim dingin lagi. Anaknya jadi bajingan di Malang. Buat apa anak sekolah dulu lagi? Kalau memang dia tidak mau sekolah, bukan sungguh-sungguh mau sekolah, habisin uang. Ini semua ajaran orang tua yang dulu ini semua bagus adanya. Kalau sudah mulai rusak, ada kutunya. Daging rusak, ada itu ulatnya. Semua itu akan merusak. Akhirnya hancur-hancuran. Kedua, harus mementingkan yang penting dan yang tidak penting, yang dulu dan yang belakang. Nah ini adalah bijaksana kedua. To know the beginning and the ending, the important and non-important. Zhong ben mo shi zhong. Ini istilah dari kalimat pertama, halaman pertama dari Great Learning. Jadi tetap itu Konfusianisme punya pikiran. Wu you shi zhong, shi you ben mo, zhi qi xian hou de jin dao ye. Everything has alpha and omega. Everything has a beginning and the ending. If you know which one is prior, which one is not important, then you are very close to the logos. Itu dari pasal pertama sudah ngomong. Great Learning dari Konghucu. Segala sesuatu ada depan belakangnya. Ada sebab akibatnya. Ada permulaan akhirnya. Jikalau engkau mengerti siapa dulu, siapa belakangan, engkau dekat kebenaran, dekat logos. Jadi tidak mengatakan sudah mengenal atau sudah menjadi logos, tapi dekat logos. A man who is close to logos, who knows which should be done first. Yang penting dan tidak penting, yang tidak penting yang penting, itu orang terlalu jauh dari kebenaran. Kadang-kadang saya lihat orang tua kalau teriak-teriak suara keras hanya untuk hal yang kecil-kecil, saya lihat ini anak kasihan, dididik salah. Ngerti maksud saya enggak? Yang penting, pakailah emosi yang besar. Yang tidak penting, pakailah emosi yang kecil. Yang sangat merusak, memberikan peringatan yang sangat keras. Yang hanya sepele, pakailah kalimat yang humor saja cukup. Cilakalu ya, cilakalu, ada semut. Jadi, kalau hal kecil-kecil diteriak dengan suara keras, anak kecil dari kecil bingung. Jadi yang penting mana, yang tidak penting mana, tahu? Nah pendidikan itu unsur kedua, mengetahui mana dulu, mana belakang, mana awal, mana akhir, mana penting, mana tidak penting. Selain lingkungan itu sudah menunjang. Lalu mengajarnya, pengajar guru harus mengetahui yang mutlak, yang tidak mutlak. Yang penting, tidak penting. Yang dulu, yang belakang. Kalau urutan itu kacau, seluruh pendidikan kacau. Very good teacher. Saya tidak gampang marah. Di rumah saya, kalau perlu marah, jangan minta ampun sama saya. Saya kasih sedikit contoh ya. Itu salah satu anak saya pernah pulang, itu ketuk pintu tidak ada yang buka. Umur berapa kira-kira waktu itu? Umur 2, umur 3, 4. Hah? Umur 7 kan? Terus dia panjat pagar besi itu. Terus pulang. Sudah masuk. Dan dibuka bisa masuk. Sombong dia. Saya bilang, bagaimana masuk? Saya panjat. Lu perempuan lu panjat. Perempuan panjat besi. Iya, tidak ada yang buka. Saya sudah ketuk. Sampai keras sekali lah yang buka.
Jadi saya panjat dong. Oke, yuk panjat ya. Yuk mau panjat lagi? Enggak. Salah enggak? Enggak salah. Saya bisa ketuk-ketuk enggak ada yang buka kok. Perempuan panjat besi, pagar besi. Oke, bawa. Dia punya itu t-shirt yang paling bagus. Bawa sini. Saya pakai stipidol. Saya anak perempuan yang panjat pintu besi. Saya tulis. Jadi itu pakaian sudah bisa pakai lagi. Karena itu spidolnya enggak luntur kok. Suruh dia pakai 1 hari. Loh, kok gini? Jadi aneh. Lalu ada orang datang, apa ini? Saya tadi panjat besi. Dia menjelaskan sendiri. Ya. Nah, saya tidak perlu banyak pukul dia, ajar dia, enggak. Dia sadar sendirian. Enggak mau pakai sandal. Besok yuk kalau ada anak-anak ya, anakmu yang enggak pakai cara saya. Pakai sandal, enggak mau. Pakai sandal, enggak mau. Dipukul, enggak ada gunanya. Sandal itu kan dia enggak mau pakai karena repot. Orang itu maunya isi saja. Ya sudah, ini sandal bagus, bagus. Punya siapa? Punya saya. Bagus ya? Ini enggak mau pakai ya, saya buang ya. Enggak boleh. Banyak punya kok dibuang. Tapi lu enggak mau pakai dong. Mau kok, mau pakai. Besok pakai lagi, enggak mau pakai. Sudah, besok enggak pakai lagi. Saya potong sandal depannya itu, tak potong cuil gini. Saya potong gini. Wah, nangis dia. Jadi jelek. Ayo pakai sekarang. Kalau lu nggak pakai, saya potong lagi sini semua. 4 anak kena potong 1 kali, saya benari pakai sandal. Karena apa? Karena dia punya sacrifice menjadi dia punya bitterness experience. You marah-marah dia cuma tahu you galak, papa kejam. Tapi dia sadar sendiri. Baru saya punya gelas yang bagus kristal dipecahkan. Saya bilang, yuk ganti 50.000. Ya selama ini nggak bisa beli lagi. Ini keluarga di sini sekarang 6 orang, saya beli 6 yang bagus. Nah ini nggak ada lagi, ini antik. Yuk pecahkan 1. Yuk coba cari. Pergi di department store coba cari, nggak ada. Sekarang yuk mesti ganti. Papa dengar bukan salah saya tarik itu dia jatuh sendiri, nggak bisa. Pokoknya barang halus mesti hati-hati. Kasih pendidikan. Jadi tidak banyak marah kalau perlu besar baru marah besar. Yang kecil marah kecil. Yaitu pendidikan itu penting, yang penting mutlak, yang tidak mutlak. Jadi dia dari kecil tahu, oh apa itu kewajiban, apa itu benar, apa itu penting, apa itu tidak penting. Begitu. 4 pernah saya usir sebelum umur 3. Ya, karena apa? Karena kurang ajar, karena tidak dengar. Sudah diperingatkan tidak dengar. 2 yang saya bawa ke rumah pastor, mau titip kepada dia, takut setengah mati. Ya, itu sampai di depannya rumah pastor itu, pastor di dalam jalan. Ini saya mau titip sekarang. Pak, minta ampun Pak. Minta di mana? Di Lawang. Saya bawa mobil dari Malang sampai Lawang sepanjang jalan kong kali kong. Mulai hari ini ndak gini Pak, mau belajar baik. Ndak bisa. Saya turun genjol lagi. Tidur. Pak, jangan pergi Pak. Ndak bisa. Pak, betul Pak, janji. Ndak. 18 km sampai depannya rumah pastor. Ini. Kenapa ada nama pastor Pak? Nama pastor. Kalau sekarang janji. Di depan pintu itu janji setengah jam. Mau apa. Baru saya setir balik. Kuai. Pendidikan. Nah itu ya, anak pendeta selalu rusak. Selalu. Karena apa? Kita pikir kita sudah pikul salib, anak mesti dienak no. Nggak bisa. Anak raja saja harus diketat luar biasa disiplinnya. Apalagi anak pendeta. No exception. Semua yang menganggap anak kita lebih boleh dimanjakan terkecuali, itu sudah mulai rusak. Makanya seminar saya terakhir mengatakan, anak Allah saja tidak ada kecuali. Dia harus melewati ketaatan sengsara sampai menjadi sempurna. Ingat gak? Kalau presiden-presiden raja-raja mengerti ayat itu, dunia tidak kacau. Banyak anak raja, anak pendeta dikecualikan. Karena ini anak saya paling lucu. Rupamu anakmu paling lucu. Ketiga, Jin zi yan xiao ren. Selalu mendekati gentleman dan menjauhkan diri daripada small man. Selalu mendekati gentleman dan selalu menghindarkan diri daripada mereka yang kecil. Orang yang hatinya sempit, orangnya moralnya rendah, orangnya penuh dengan dendam, orangnya hanya taunya keuntungan, sebenarnya bicara tentang duit dan sebagainya, itu jauhkan dia. Tidak ada gunanya. Pendidikan harus mendekati orang-orang yang nanti dalam berperibahasa Tionghoa lalu muncul 2 kalimat. Satu namanya Jin zhu ze che, Jin me ze he. Kalau dekat dengan
itu semacam jinggo akan menjadi warnanya merah. Yang dekat dengan tinta itu akan menjadi warnanya hitam. Maksudnya mendekati siapa itu mempengaruhi dirimu. Waktu saya umur kira-kira 16 membaca satu makalah. Salah satu bahagia yang paling besar yaitu seumur hidupmu bisa bertemu beberapa moral giant, learning giant. Kalau engkau seumur hidup bisa bertemu dengan beberapa orang yang moralnya tinggi sekali, lalu dibawa dia, dipengaruhi oleh dia. Orang yang betul-betul suka belajar, engkau bisa dekat dengan dia. Itu adalah bahagiamu paling besar di dalam hidupmu. Nah, saya bersyukur. Makanya Plato mengatakan, saya berterima kasih kepada Allah karena 3 hal. Pertama, saya dilahirkan sebagai laki tapi bukan perempuan. Waktu itu memang perempuan dihina. Kedua, saya dilahirkan sebagai tuan bukan budak. Waktu itu sistem perbudakan itu berada di negara Greka. Ketiga, saya dilahirkan sebagai orang Greka bukan orang kafir. Baru waktu itu Greka memang kebudayaan paling tinggi. Dan lebih dari 3 hal itu, saya paling berbahagia karena saya dilahir sejaman dengan Socrates. Nah, itu kebahagiaan paling besar. Jadi Xunzi mengatakan, cari dan dekati orang agung, hindarkan diri dari mereka yang kecil. Sesudah itu konsentrasi hatimu dengan niat yang tidak berubah mencari kebenaran. Lalu dia memberikan 2 peribahasa. Mu puneng liang si erming. Itu harus one hearted, satu niat. Belajar itu mesti tekun satu niat, jangan sama-sama. Dia mengatakan mata tidak mungkin bertujuan 2 lalu semuanya jelas, tidak mungkin. Mata tidak mungkin mempunyai 2 tujuan tetapi visinya jelas. Kuping tak mungkin mempunyai 2 objek yang didengar tetapi murni suaranya. Mung puneng liang shi er ming, puneng liang ting er chung. When you see, you cannot see 2 things in order to be clear. Both. It is impossible. When you listen, do not listen to 2 sources of voices and still you can listen clearly. It is impossible. So be one-hearted. Nah, ini sama seperti Kierkegaard. Kierkegaard itu istilah Kierkegaard artinya apa tahu? Kirk itu gereja, Gegard itu apa? Garden. Kierkegaard itu the garden of the church. Nama dia itu. Ya. Kierkegaard mengatakan di dalam satu makalahnya, saya tidak tahu siapa pernah baca, yaitu mengenai orang yang pure-hearted adalah orang yang one-minded. The pure-hearted man is one-hearted man. Orang yang betul-betul hati murni bisa lihat Allah. Dan siapa dia? Yaitu yang tidak mencabangkan niatnya. Yang will-nya only one direction. Only one goal. He will see God. Orang yang hatinya suci. Alkitab juga mengatakan kalimat seperti ini di dalam Yakobus. Kalau hatimu bercabang, engkau jangan ingin mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tidak mungkin. Nah, ini dikatakan oleh si Xunzi. Nah, zaman kira-kira sama dari Xunzi, seorang di Greka namanya Xenophanes. Pernah dengar nama ini? Ya, Xenophanes. Dia mengajar, the nature granted us with 2 ears and 2 eyes, but only 1 mouth. Ya. Alam telah mengkaruniakan kepada kita dengan 2 telinga dan 2 mata, but only 1 mouth. In order to let we understand, we should hear more and see more, but talk less. Alam memberikan kita 2 mata, 2 kuping, sampai 1 mulut untuk mendidik kita. Lebih baik banyak lihat, banyak dengar, tapi jangan banyak bicara. Ini adalah ajaran dia. Tapi saya melihat dari Alkitab jauh lebih tinggi dari dia. God created us. Ini sudah bukan general revelation, tapi special revelation kan.
God created us with 2 eyes and 2 ears, but only 1 mouth. In order to, we should know which is good, which is bad. We see clearly what is good, what is bad. We hear clearly what is right, what is wrong. But when you bear witness, only witness for the truth. Yang benar bilang benar, yang tidak benar tidak benar. Karena lebih dari itu dari setan, perkara Yesus Kristus. Nah, dan si Xunzi mengatakan, mata 2 tapi lihat satu arah, kuping 2 dengar satu suara, yaitu suara dari guru yang besar, orang yang gentleman, kebenaran yang pasti. Barulah engkau bisa dididik dengan baik. Sehingga akibatnya adalah dari sifat dasar yang jahat berubah menjadi baik. Karena manusia adalah pada hakikinya jahat adanya. Jadi saya kira sampai hari ini sudah selesai Kongfucu, Mencius, dan Xunzi. Ya. Besok dan lusa saya mungkin konsentrasi kepada Lao Tzu dan Zhuangzi. Ya, Lao Zhuang. Ya. Jadi hanya 2 school ya. Ini kali Asian Philosophy cuma bisa mendapat 2 school. Dan saya sendiri percaya ini sudah menjadi manfaat yang besar sekali di dalam hidup saudara semua. You rasa begitu enggak? Menjadi pengertian yang sangat penting dan sangat berguna untuk membenahi hidupmu sendiri, untuk bersyukur, untuk mengerti, mengukur, dan kesadaran akan pembentukan watak kita masing-masing. Mari kita berdoa, dan saya minta Ibu Ina pimpin kita dalam doa. Besar di barat, jauh sebelum Kongfucu dikenal. Dan Lao Tzu ini dianggap seorang metafisika, ahli metafisika yang paling mendalam. Dan Lao Tzu adalah seorang yang bisa dikutip oleh baik idealis atau materialis. Jadi orang-orang materialis bisa mendapatkan banyak dukungan teori mereka melalui buku Lao Tzu. Sedangkan orang idealis juga bisa mendapatkan banyak dukungan dari pikiran Lao Tzu. Dia punya tulisan begitu kental. Nah, ini semua adalah sifat karakteristik keistimewaan Lao Tzu. Dia punya tulisan begitu kental dan begitu dalam, sehingga mempunyai sifat misterius yang sangat unik. Bukan sedemikian. Tulis ini semua yang penting-penting ini semua sarinya dari filsafat Lao Tzu. Bukan sedemikian, dia memberikan lowong yang sangat besar untuk imajinasi manusia di dalam menginterpretasi dan pikirannya. Ini sifat karakteristik Lao Tzu. Kedua, Lao Tzu adalah seorang yang bukan saja dia mempelajari orang-orang kuno, tetapi tidak mau diikat oleh orang kuno. Dia bukan saja mempelajari realita pada zamannya, dan dia mau menemukan prinsip-prinsip yang lebih bersifat kekal untuk melampaui segala zaman. Maka dia banyak mengutarakan konsep mengenai dasar dan asal-usul segala sesuatu adalah dari Tao. Sesuatu yang melampaui segala pengertian manusia, tetapi menguasai segala sesuatu dan manusia. Dan itu, sesuatu itu bagi dia itu memang melampaui, transenden, tidak bisa dimengerti, melebihi daripada keterbatasan, tapi tidak tahu namanya apa. Maka dia menyebutnya secara paksa sebagai Tao. Tao itu. Dan ini akhirnya menjadi istilah untuk menyebut seluruh aliran studi tentang Lao Tzu. Taoisme. Taoisme. Ketiga, Lao Tzu merupakan seorang yang naturalis. Sehingga dia mau membawa manusia keluar dari jerat so-called kebudayaan.
dan mengembalikan manusia kepada alam. Dari sudut ini boleh dilihat bahwa dia adalah seorang yang melihat keterbatasan, ketidakmungkinan, kontradiksi, dan side effect yang timbul di dalam kebudayaan, pendidikan, sistem politik manusiawi. Ya, dia melihat keterbatasan, ketidakmungkinan, kontradiksi, dan semua efek sampingan yang timbul melalui segala sistem, segala ritual, segala kebudayaan, dan segala bijaksana politik dari manusia atau bikinan manusia. Karena dia menganggap inilah yang mendistorsikan dan yang menyelewengkan kebenaran asli yang diberikan oleh alam. Nah, di sini dia menjadi seorang yang anti kebudayaan, tetapi dia menjadi salah seorang budayawan yang terbesar. Ya, budayawan yang anti budaya. Sebenarnya orang mengatakan, saya tidak setuju rasionalisme. Kenapa tidak setuju? Pertama, kedua, ketiga, maka dia pakai rasio untuk melawan rasionalisme. Begitu ya. Reform theology juga begitu kan. We are very rational, but we are not rationalist. Begitu kan. Nah, jadi menurut dia, maka manusia perlu kembali kepada alam. Dan kalau kita bisa keluar dari jerat yang so-called ritual, kebudayaan, dan tata krama yang bikinan manusia, baru kita bisa murni menemukan kebenaran yang sungguh. Nah, di dalam hal ini dia dikritik sebagai orang yang anti-modernisme atau dia mengembalikan manusia kepada primitivisme. Ada pertanyaan? Hah? Silakan. Tidak usah pakai A juga boleh. Ya, orang banyak kelemahan yang belum berubah ya. Saya mesti koreksi. Jarang dengar saya bilang banyak hal yang saya sudah pelajari dan sudah sampai belum belajar. Kalau tidak ada tidak ada keluar. Itu namanya introduksi. Nah, itu kebudayaan bikinan manusia. Apa? Banyak sekali. Iya, ya itu. Lalu apa? Loh, dia kan alamnya. Alam sama yang bikinan manusia lain kok. Jadi jangan dijerat oleh yang dibikin manusia, kembali kepada alam. Di Prancis orang yang mirip dia itu adalah Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, tahu? Jean-Jacques Rousseau atau Jean-Jacques Rousseau atau Inggrisnya Johannes Jacobus Rousseau. Rousseau itu melawan orang-orang yang penting di dalam zamannya, termasuk Voltaire, L'Ambert, Lamettrie, Diderot, Condorcet, dan sebagainya. Dan dia menganggap manusia perlu pendidikan sealamnya mungkin, lepas daripada sistem-sistem yang ada. Maka dia tulis satu buku, The Education of Emile. Dan buku itulah yang bikin si Kan ini sampai 3 hari mabuk-mabuk membacanya, lupa kebiasaan saben hari jalan kaki setengah jam untuk menjadi patokan waktu di mana kotanya dan kampungnya semua orang putar jam, cocokkan jamnya, karena kan lewat rumah itu pasti jam berapa, menit ke berapa. Sudah pernah dengar cerita itu kan? Belum? Baru dengar bilang belum waktu. Ya. Nah, itulah sebabnya si Voltaire menulis surat kepada dia. Kalau kita kembali mengikuti apa yang kau sodorkan dan kau usulkan, berarti seluruh Prancis harus mundur 3000 tahun. Sehingga kita kembali kepada zaman primitif. Namun demikian, saya sangat tidak setuju pendirian filsafatmu
Namun, saya setuju setiap orang berkebebasan mengungkapkan pikirannya. Itulah sebabnya saya berdiri menampil ke depan melawan pemerintah yang membakar dan menghentikan edarnya bukumu. Karena Voltaire percaya kebudayaan manusia makin maju, tidak perlu lagi kembali kepada dulu, dan manusia dengan sistem kemajuan dan rasionalisme itu bisa mencapai satu zaman keemasan di mana tidak ada lagi agama, tidak ada tahyul. Dan Voltaire lah yang mengatakan 50 tahun kemudian tempat satu-satunya Anda masih bisa melihat kitab suci itu adalah museum. Karena manusia sudah maju dan tidak memerlu lagi. Dan itu dipermainkan oleh Tuhan Allah. Setelah Allah dengar kalimat itu 10 tahun kemudian, rupanya Voltaire yang dia mengatakan kalimat itu dibeli sama Bible Society. Menjadi tempat cetak kitab suci. Ini semua cerita yang indah kan? Ya. Oke, jadi Kongfucu adalah orang yang begitu kagum sama orang kuno, lalu berusaha untuk mengembalikan segala yang baik dari orang kuno di idenya, lalu memperkembangkan sebuah filsafat yang mementingkan akan kebijakan, mementingkan akan ritual, tata krama, dan keadilan di kayu suni itu. Dan ini semua dianggap oleh Lao Tzu. Akhirnya juga bocah. Karena justru karena banyak konstitusi, maka banyak maling. Justru karena banyak lampu merah, maka banyak orang melanggar. Manusia mesti kembali kepada sama sekali tidak diatur, tidak dipaksa, tidak dibikin itu peraturan-peraturan banyak. Manusia itu dengan sendirinya saling mengasihi, itu bisa menjadi satu dunia alamiah yang tanpa konstitusi, tanpa pemerintahan, itu lebih bebas dan lebih alamiah. Makanya waktu Kongcu pergi cari Lao Tzu mengatakan, saya anjurkan, turunkan you punya kecongkakan, buang you punya banggaan dirimu, baru engkau bisa mengenal kebenaran. Ini Lao Tzu. Tapi Lao Tzu dikritik oleh Sun Tzu yang kemarin itu ya. Sun Tzu mengkritik bahwa dia melihat segala sesuatu cuma separuh. Akibatnya tidak mungkin juga menjadi sesuatu standar kebenaran yang memperbaiki masyarakat. Satu-satunya ya, dua-duanya yang tak pernah dikritik oleh Sun Tzu itu adalah Kongfucu sama satu lagi mungkin Zhou Gong. Jadi Sun Tzu itu betul-betul kagum sama Confucius, tetapi terhadap Lao Tzu dia menghina. Nah, ini surat yang kita terima ini yang di copy kepada saudara. Ini dalam kesempatan yang luar biasa saya memperolehnya. Karena biasa kalau bisa dapat itu kutipan sebagian dari buku-buku mengenai Lao Tzu, tapi tidak bisa mendapat seluruhnya. Nah, ini ditulis oleh seorang kaligrafer yang betul-betul hebat. Nah, tulisannya rapi, bagus, dan tak pernah dia tulis salah coret-coret. Langsung dari muka sampai belakang. Nah, saya ketemu orangnya sendiri, dan saya menginjili dia. Dia datang mendengarkan ceramah saya, dan dia kagum luar biasa. Lalu, saya minta ini dikopikan untuk orang, silakan, dia setuju. Jadi saudara dapat kopinya. Oke, saudara-saudara, saya akan, Amin mau tanya dulu. Zhi itu berarti anak, juga berarti guru, juga berarti orang. Jadi Jinzi ini gentleman, Zhi ini man, ya. Kongzi itu singkatan dari Kongfuzi, bukan furen. Fuzi itu guru, ya. Kongfuzi master Kong, guru besar Kong. Mengzi, yaitu Mengfuzi, master Mencius. Jadi Kongfuzi, orang Barat tidak bisa zi dari Confucius. Itu pelannya dari Kongfucu. Ya. Mengzi, Mencius. Confucius. Tapi kalau Lao Tzu, dia tapi Laotius, tidak bisa. Ya, dia menjadi Lao Tzu. Mestinya Kongzi, Mengzi, Lao Tzu. Jadi waktu Yesus itu bukan manusia yang ketuk pintu jangan dibuka, diusir aja.
Ya, Yesus menyebut diri 人子 Son of Man. Ya, 神的儿子 Son of God, 神子 人子. Jadi kalau waktu bukunya Confucius itu Confucius said itu aslinya cuma 子ye, 子 yaitu Confucius, ye berkata. Ini bahasa kuno. Kalau ke bahasa baru adalah 子说, 孔子说. Bahasa kuno 子ye. Ya, ini ye begini tulisnya. Kepen sedikit. Kalau lurus sedikit bukan ye, re. Ini hari atau matahari. Ini bicara. Kalau gini ini bulan. Ya. Jadi ini lain sedikit sudah lain semua ya. Saudara yang belajar sedikit terus anggap sudah ahli Confucius. Itu nanti saya suruh Lao Tzu yang tegur kamu di dalam mimpi. Small knowledge is great danger. Jangan kira lu sudah hebat ya. Nah, Oke. Sekarang saya akan langsung menjelaskan di sini ya. Semua yang saya titik-titik itu saya bikin. Semua itu aslinya ada titik. Lao Jin ye, Lao Jin. Kenapa bukan Lao Tzu tapi panggil Lao Jin? Karena di dalam sejarah Tionghoa ada yang begitu mengagumi dia, lalu menganggap dia yang tertinggi. Maka dia anggap Tai Sang Lao Jin. Kalau engkau ketemu istilah ini, Tai Sang Lao Jin, seorang tua yang paling agung, itu namanya adalah nama yang betul-betul menghargai akan Lao Tzu. Tai Sang Lao Jin. Ya. The old one which is supreme. Artinya, Tai Sang Lao Jin. Dan Lao Jin ya, setiap kali dalam sejarah Tionghoa kalau tulis Lao Jin, itu sudah, tidak ada orang lain. Itu pasti Lao Tzu. Ya. Lao Jin ya, Da Dao Wu Xing. Logos yang besar itu tidak ada bentuknya. Seng yi tian ti, tetapi melahirkan dan mempertumbuhkan langit dan bumi. Da dao wu qing, logos yang agung itu tidak ada emosinya. Yun xing re ye, tetapi merotasikan bulan dan matahari. Merotasikan matahari dan bulan. Da dao wu ming, logos yang agung tidak ada namanya. Chang yang kuan wu, tetapi senantiasa memberi kecukupan dan membesarkan segala sesuatu. Sudah sampai di sini. Ya. Sekarang dua huruf yang terakhir dari halaman kedua. Bu zi qi ming, saya tidak tahu namanya. Qiang zi ye dao. Secara paksa saya menyebutnya sebagai Tao, Logos. Sekarang Fu Dao Zhe yang disebut Logos itu you qin you zhu, ada segi murninya, jernihnya, ada segi buteknya. Apa itu butek? Keruknya. Ya, ada segi jernih, ada segi keruk. You tung you jing, ada segi dinamisnya, ada segi statis. Ini sudah garis keempat, huruf kedua. Sekarang ketiga. Tian. Nah, saudara tahu ini ta ya. Ini mesti tahu ya ini. Ini tao. Ini tian. Ini ti. Ya. Nah, sekarang sudah sampai di sini. Tian qin ti zhu. Langit mengutarakan aspek kejernihannya. Bumi mewakili aspek kekerukannya. Tian dong ti jing. Langit mengutarakan dinamikanya. Bumi mengutarakan statisnya. Nan qing ni zhu. Pria mewakili aspek kejernihannya. Wanita mewakili aspek keruhnya. Ya, buteknya. Jadi mengerti perempuan lebih sulit karena selalu mereka hidup dalam misteri kebutekan. Sayang yang ngomong kalimat ini bukan Lao Tzu tapi orang laki. Terus ya. You dong you jing, you dong you jing, tian qin di zhu,
天动地静. Maka ada dinamika, ada statis. Langit jernih, bumi keruh. Langit dinamika, bumi statik. Nan qing ni zhu, nan dong ni jing. Pria jernih, wanita keruh. Pria dinamika, wanita statika. Jiang ben niu mo, sheng wan wu. Turun dari asalnya, mengalir sampai akhirnya, terjadilah segala sesuatu. Turun dari, itu kalau di Neoplatonisme, itu apa itu? Hah? Yang ngalir itu ya, emanasi. Jadi ini sama. Jadi jiang ben itu asal. Turun dari asalnya, terus emanasi itu terus turun sampai akhirnya, di belakangnya itu mengapa? Liu mo sampai akhir. Jiang ben mo. Masih ingat Konghucu makan. Wu you shi zhong shi you ben mo. Zhi qi xian ou zhe jing dao ye. Segala sesuatu ada awalnya, ada akhirnya. Ada permulaan, ada perhentiannya. Kalau tahu mana duluan, maka engkau dekat sama firman. Dekat sama logos. Jiang ben liu mo. Mulai daripada logos. Itu turun terus sampai bawah. Akhirnya kita lihat. Perubahan ini adalah Jiang ben liu mo, Ersen wan wu menghasilkan segala sesuatu. Jadi mulai dari kalam sebagai sumber, itu terus emanipasi itu sampai akhirnya menjadi segala sesuatu terjadi. Qing zhe zhu zhi yan, yang murni itu sumbernya yang keruh. Dong zhe jing zhi ji, yang dinamika itu fondasinya yang statik, yang statis. Yuk nama tulis. Nggak cukup cepat. Ren neng chang qing jing, tian di xu jie gui, artinya kalau manusia bisa selalu jernih dan statik, tenang, selalu jernih, selalu tenang, tian di xu jie gui, maka seluruh alam semesta, langit dan bumi itu, semua bisa menjadi bersatu atau bisa kembali kepada asal. Kenti, langit bumi. Shijie Gui, seluruhnya bisa kita kembali atau bersatu dengannya. Fu, ini di bawahnya fu, ini ya, tidak ada titiknya ini. Fu, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketujuh ini titiknya di atas ya, bukan di kedua, di peta pertama. Fu ren shen hao qing. Sebenarnya semangat manusia atau roh manusia itu sukanya jernih. Xin rao zi, tetapi hati manusia selalu mengacaukannya. Nah di sini artinya ya, di dalam sedalam-dalamnya rohani seseorang, pikirannya suka tenang, tapi hati di luar ini. Jadi di sini sen bi xin gen sen lo, ya, xin sen bu hao, ya, ini hati jiwa tidak baik. Sen di sini pikiran atau roh, xin di sini perasaan atau hati. Jadi fu ren sen ai qing, dan se ne xin rao zi. Jadi setiap orang di dalam jiwanya mau tenang, tapi setiap orang di dalam pikir, di dalam hatinya perasaannya selalu dikacaukan. Fu, apa artinya fu tau? Fu itu artinya bukan suami. Di dalam bahasa Tionghoa fu itu artinya banyak. Ya. Fu itu sebagai zangfu, suami. Ya. Fu ren san de, san chong, you fu chong fu, wu fu chong fu, wu fu chong zi. Wanita itu harus taat. Kalau ada ayah kepada ayah, kalau tidak ada ayah kepada suami. Kalau tidak ada suami dia mesti dengar anak. Kalau dia sudah tua, anaknya yang mengatur segala sesuatu, dan dia mesti taat kepada ikut sama anaknya. Hidup juga dari ini pertama. Kedua, fu itu sebagai tafu yang disebut dokter itu fu. Ya, ketika fu sebagai satu kehebatan di dalam sesuatu pekerjaan, kungfu. Fu juga sebagai waktu. Wameu kungfu, tidak ada waktu. Jadi sini fu sama sekali bukan arti itu. Fu di sini adalah sebenarnya itu artinya.
Ya, sebenarnya atau mari kita memikirkannya. Fu ren shen hao qing. Sebenarnya manusia semangat dan rohnya itu suka jernih. Tetapi hati atau perasaan itu selalu mengacaukannya. Nah, kalau orang hatinya mengacau pikirannya atau perasaannya mempengaruhi akan rohnya, orang itu pasti kacau. Nah, sebenarnya ini mirip seperti apa? Mirip seperti apa yang dikatakan oleh Plato. Karena Plato mengatakan, jikalau emosimu bisa menguasai nafsumu, dan rasiomu bisa menguasai emosimu, baru engkau bisa jadi gentleman. Nah, ini artinya. Fu ren shen hao qing, xin zhe rao zi. Rao itu kacau, stir, kacau. Jadi pengaruh daripada perasaan hati itu mengacaukan pikiran yang suka tenang. Manusia yang mau tenang, mau statik. Mau tenang, mau stabil, mau statik, dan mau jernih. Tapi tidak bisa, karena dikacaukan oleh moneter, keuangan, dolar naik, ya, nyonya ribut-ribut uang kurang, ya. Lalu THR tidak bisa bayar, babu itu mencuri, dan sebagainya. Itu sini mau tenang, sini tidak bisa. Ini semua ada benarnya ya. Terus ya. Ren xin hao jing. Hati manusia mau diam, mau tenang. Tapi nafsu yang selalu menggandeng atau membawanya. Nafsu yang membawa manusia ke dalam pencobaan, menyeretnya.